Salam saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah doa keluarga malam ini. Terima kasih untuk kesempatan ini saya dapat sampaikan em, kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari ibadah kita atau persekutuan keluarga kita setiap malam. Dan malam ini ada giliran saya untuk menyampaikan dan menyediakan um, renungan firman Tuhan bagi mendasari ibadah doa keluarga kita. Mari saya ajak kita tunduk kepala dan berdoa sebelum saya membaca dari bagian firman Tuhan sebagai dasar dalam ibadah doa keluarga kita. Bapa di surga, kami bersyukur malam ini dapat bersama lagi di dalam ibadah keluarga bersama-sama dengan jemaat-Mu. Terima kasih kesempatan ini untuk kami dapat bersama belajar dari kebenaran firman-Mu sebagai dasar di dalam ibadah doa ini. Tolong Tuhan supaya kami dapat menerima apapun yang Tuhan firmankan untuk kami bersama, dan biarlah semuanya itu memberikan kekuatan baru, peringatan kami, dan perintah yang harus kami ikuti dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarlah karya Tuhan lewat hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini, dan kami dapat menikmati berkat-berkat yang tersedia di dalam firman-Mu ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saya membawa kita dalam satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Pengkhotbah bab yang kedua, ayat yang ke-22 sehingga ayat yang ke-25. Dan saya baca dengan suara yang jelas, berbunyi demikian: apakah faedahnya yang diperolehi manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Ayat yang ke-24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Ayat 25. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia atau di luar Allah? Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah doa keluarga kita malam ini. Nah, saya ingin bawa kita dalam satu bagian tema yang sudah ditetapkan sepanjang bulan September ini, yaitu kebahagiaan sejati. Nah, kebahagiaan sejati itu adalah keinginan kita semua. Keinginan kita untuk menikmatinya. Sebab itu, untuk ingin menikmati hidup itu sering ada di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, di dalam kerinduan kita untuk menikmatinya. Siapapun kita di dunia ini ingin menikmati kebahagiaan yang sejati. Nah, dengan cara apapun kita berusaha mencapainya, asalkan boleh meraih kebahagiaan itu. Itulah usaha-usaha kita supaya kita menikmati kebahagiaan itu di dalam kehidupan kita maupun dalam keluarga kita. Nah, tetapi apakah kebahagiaan itu selaras dengan kehendak Allah? Nah, itu satu persoalan. Apakah kebahagiaan itu selaras dengan kehendak Allah? Nah, mari kita belajar dari pembacaan sebentar tadi. Tidak jarang kita mendengar orang kaya, sukses, terkenal, tampan, atau cantik yang merasa hampa. Adakah kita dengar mereka ini yang merasa hampa, dia lebih tampan, cantik,
dan semuanya berkecukupan. Ya, tapi apa yang diungkapkan oleh pengkhotbah di sini adalah Allah menghadirkan kita di bumi ini agar kita dapat menikmati semua berkat-Nya. Ini yang Tuhan inginkan dari kita. Oleh sebab itu, Allah menghadirkan diri saya dan saudara dan saudari semua di bumi ini agar dapat menikmati semua berkat-berkat yang disediakan oleh Allah bagi kita. Nah, puji Tuhan. Ini satu yang kita dapat daripada pembacaan kita dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-20, 2 hingga ayat yang ke-25. Dia atau Allah menghendaki kita hidup mengasihinya dan menjadi berkat bagi sesama. Dengan kata lain, hidup menurut tujuan Allah. Ini yang Allah inginkan kepada kita. Nah, kitab Pengkhotbah menulis contoh yang relevan dengan kehidupan sekarang. Kita tahu kehidupan sekarang ini adalah berlomba-lomba untuk mencari keberhasilan dan juga menikmati sesuatu yang tidak dinikmati oleh orang lain. Tetapi kita dapat belajar dari pembacaan sebentar tadi bahwa Salomo mengajar hal-hal yang selalu diinginkan manusia. Pembacaan kita sebentar tadi, Salomo mengajar hal-hal yang selalu diinginkan manusia, yaitu kekayaan. Jadi, terkenal dan berkuasa demi kebanggaan dan kepuasan diri. Ini yang diajar oleh Salomo dalam Pengkhotbah. Nah, mari kita ambil ini sebagai pengajaran, sebagai suatu yang membimbing kita supaya kita tidak terjerumus di dalam sesuatu yang menuju pada kehancuran, tetapi semuanya adalah tersedia sesuatu kebahagiaan itu daripada Allah itu sendiri. Nah, sampai kemudian Salomo menyadari bahwa semuanya hanyalah kesia-siaan dan segala usahanya berakhir dengan kehampaan. Ini yang dikatakan oleh pengkhotbah, oleh Salomo di dalam pengkhotbah dalam pembacaan kita sebentar tadi. Nah, hidup kita singkat. Hidup yang benar adalah hidup menurut tujuan Allah. Nah, kehampaan hidup tidak akan kita alami jika kita hidup di dalamnya. Kehampaan hidup kita tidak akan alami jika kita menurut tujuan dan juga kehendak Allah itu sendiri. Nah, ini yang dikatakan oleh pengkhotbah dalam pembacaan kita sebentar tadi. Nah, mari kita sadari kekeliruan ini jika langkah kita telah menyimpang sehingga mengajar kesia-siaan itu sendiri. Mari, saya mau belajar dan kita mau belajar bersama supaya kita tidak menyimpang daripada segala yang Tuhan perintahkan supaya kita menikmati hidup yang lebih bahagia. Mari kita kembali kepada tujuan yang benar meskipun kita pernah gagal karena kasih karunia Allah senantiasa menyediakan bagi kita. Nah, mari kita kembali menyadari tujuan yang benar meskipun kita pernah mengalami kegagalan mungkin di masa yang lampau maupun ketika ini ataupun masa yang akan datang. Jadi mari bahwa karena kasih karunia Allah senantiasa menyediakan kepada kita kesempatan baru bagi kita untuk memperbaharui diri. Nah, inilah yang dapat kita belajar dari bagian pembacaan firman Tuhan sebentar tadi. Nah, daripada pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, dan saya ambil kesimpulan yang sederhana
bahwa kebahagiaan sejati hanya diperoleh ketika kita hidup menurut tujuan dan kehendak Allah itu sendiri. Nah, puji Tuhan, demikian perkongsian firman Tuhan yang saya kongsikan bersama dengan kita melalui ibadah doa keluarga kita malam ini. Dan mari saya ajak kita mendoakan beberapa perkara doa untuk malam ini secara khusus bagi keluarga kita masing-masing. Dalam keadaan situasi ketika ini, mari kita doakan dan mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan di saat kita mendepani cabaran-cabaran kehidupan masa kini. Khasnya bagi kita menghadapi cabaran dari pandemi COVID-19 ini sendiri. Nah, itu yang pertama. Kedua, kita berdoa untuk jemaat kita. Walaupun ada surat pakeliling daripada pusat, kita telah dibenarkan bermula dari 26 bulan Agustus yang lepas, kita akan dibolehkan untuk beribadah di gereja. Namun keadaan kita di daerah kita di Kota Moror ini tidak mengizinkan, belum mengizinkan lagi. Nah, sebab itu kita berdoa agar jemaat tetap kuat, tetap dalam perlindungan Tuhan, dan juga tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, dan lebih dari itu terhindar daripada wabah COVID-19 ini. Nah, ini kita berdoa ini. Nah, kita berdoa juga bagi petugas-petugas barisan hadapan yang ketika ini sudah keletihan, sudah kepenatan, sudah terlalu letih. Jadi mari kita sokong mereka di dalam doa agar mereka kuat dan tabah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengawali dan juga menangani penularan COVID-19 ini di daerah kita maupun di seluruh negeri kita dan seluruh Malaysia ini. Nah, itulah ketiga perkara doa kita malam ini, dan mari kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin di dalam doa yang kedengaran, dan juga kita akhiri dan tangguhkan kita punya persekutuan doa keluarga malam ini untuk perkongsian firman Tuhan dan juga perkongsian perkara-perkara doa. Mari saya ajak kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk malam ini, kesempatan bagi kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang dapat mengikuti ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kami bersyukur dapat belajar dari bagian firman Tuhan, dan kami doakan 3 perkara doa sebentar tadi mengenai diri kami masing-masing, keluarga kami, supaya kami tetap dilindungi oleh Tuhan di dalam kami mendepani, dalam kami menghadapi kehidupan normal yang baru akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Tuhan, lindungi kami, keluarga kami, lindungi jemaat kami, dimanapun ketika ini berada. Tuhanlah menjadi perisai kami, pelindung kami, kemanapun kami berada ketika ini. Engkau tidak pernah lalai untuk melindungi kami, menaungi kami dalam setiap saat pun. Dan saat ini pun Tuhan senantiasa memperhati dan melindungi kami. Begitu juga kami berdoa bagi seluruh petugas barisan hadapan yang sudah keletihan, sudah kepenatan, sudah lelah untuk menangani penularan COVID-19 ini. Tuhan, tiada yang dapat kami berikan kepada mereka selain doa ini. Kami sampaikan kepada Bapa di surga, kiranya Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang memelihara mereka, Tuhanlah yang melindungi mereka di dalam tugasan mereka sampai saat ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan campur tangan, dan tepat waktunya kami percaya bahwa Tuhan campur tangan untuk melenyapkan COVID-19 ini
di dunia. Sehingga kami kembali pada kehidupan yang biasa. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa, ucapan syukur kami. Kami tangguh ibadah persekutuan doa keluarga malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Salam, Tuhan memberkati semua.